teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SOP pengelolaan SDM. SOP atau Standar Operasional Prosedur Pengelolaan SDM adalah pedoman kerja mutlak dalam mengatur tenaga kerja di perusahaan atau organisasi. SOP SDM menunjukkan bahwa semua proses pengelolaan karyawan berpusat pada prosedur kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dengan teratur, efektif, dan sesuai aturan. Teman-teman, selanjutnya mengapa sih SOP SDM itu mutlak diperlukan? Di sebelah kiri dijelaskan kondisi tanpa SOP. Jika tidak ada SOP, maka pekerjaan menjadi tidak jelas karena instruksi bisa berbeda-beda. Akibatnya, kualitas kerja setiap karyawan tidak sama. Selain itu, karyawan baru juga akan lebih sulit menyesuaikan diri karena tidak ada pedoman kerja yang jelas. Penilaian kerja pun bisa menjadi tidak adil atau subjektif. Sedangkan di sebelah kanan dijelaskan kondisi jika perusahaan menggunakan SOP. Dengan SOP, arah kerja menjadi lebih jelas dan teratur. Semua karyawan bekerja dengan standar yang sama sehingga hasil kerja lebih konsisten. Karyawan baru juga lebih cepat memahami pekerjaan karena ada panduan yang jelas. Selain itu, penilaian kerja menjadi lebih objektif karena berdasarkan aturan dan data. Selanjutnya yaitu matriks keselarasan strategis, yaitu hubungan antara cara kerja dalam perusahaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Di bagian kiri terdapat fungsi internal atau cara kerja perusahaan, yaitu menyediakan pedoman kerja yang baku, mempermudah pelatihan karyawan baru, menciptakan standar evaluasi kerja yang presisi, memfasilitasi koordinasi lintas bagian. Kemudian di bagian kanan terdapat tujuan strategis atau hasil akhir yang ingin dicapai perusahaan. Misalnya, meningkatkan kedisiplinan kerja, mengurangi kesalahan kerja atau human error, menjaga kualitas pekerjaan agar tetap konsisten, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu arsitektur siklus hidup karyawan. Yang pertama, perekrutan, yaitu mencari dan memilih talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu kegiatan meningkatkan keahlian dan kemampuan karyawan agar semakin berkualitas. Yang ketiga, penilaian kinerja, mengukur hasil kerja secara adil dan objektif untuk evaluasi. Yang keempat, disiplin dan etika, yaitu menanamkan aturan dan budaya kerja agar karyawan betah dan tetap bertahan. Intinya, keempat pilar ini adalah proses utuh mengelola karyawan dari masuk, berkembang, bernilai, hingga tetap setia di perusahaan. Selanjutnya, perekrutan sebagai filter kualitas. Perekrutan berjalan secara bertahap, dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi yang diperlukan. Selanjutnya, informasi lowongan disebarluaskan untuk menjangkau kandidat potensial. Berkas lamaran kemudian diseleksi secara administratif. Baru dilanjutkan dengan wawancara dan pengujian kemampuan untuk menilai keahlian serta kecocokan nilai diri dengan budaya perusahaan. Tahap terakhir yaitu mengambil keputusan memilih kandidat terbaik dan menyampaikan hasilnya. Selanjutnya, dashboard penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dengan menilai 5 aspek utama. Yang pertama, kedisiplinan kerja, seperti ketepatan waktu dan kepatuhan aturan. Yang kedua, kualitas hasil kerja, yang meliputi ketelitian, ketepatan, dan keunggulan hasil. Yang ketiga, tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan memegang akuntabilitas, serta kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi baik dalam tim maupun antar bagian.
Hasil penilaian ini menjadi dasar umpan balik berkelanjutan yang digunakan untuk menentukan pengembangan karir, promosi jabatan, maupun perbaikan kinerja karyawan ke depannya. Fondasi bagi keunggulan perusahaan. SOP SDM bukanlah sekedar dokumen administratif, melainkan fondasi penciptaan budaya kerja yang efektif, disiplin, dan berorientasi pada kualitas. Pengelolaan SDM yang unggul adalah jaminan mutlak bagi keunggulan perusahaan.